Nah itu nggak boleh dirubah. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah dalam kekurangan itu ada kelebihan. Dua. Ketiga, rizki bonus dari Allah Ta'ala. Rizki bonus ini kalau dalam Al-Quran, rizki min haitsu la yahtasib. Rizki yang tanpa diduga-duga. Nah, rizki yang tanpa diduga-duga ini dalam Al-Quran banyak sekali caranya. Sedekah mendatangkan rizki tanpa diduga-duga. Membaca surat Waqiah itu melancarkan rizki. Berbakti kepada orang tua. Berdoa di dalam sujud, dalam salat, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para ulama banyak mengatakan selama seseorang itu tidak pernah melupakan membaca doa Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di dalam salatnya, maka orang itu gak pernah miskin. Banyak nih caranya nih. Apalagi salat duha mendatangkan rezeki. Ya, menuntut ilmu mendatangkan rezeki. Banyak sekali lah cara-caranya. Umrah itu mendatangkan rezeki. Kalau umrahnya niatnya karena Allah Ta'ala, betul-betul karena Allah Ta'ala, gak pernah orang miskin gara-gara umrah. Lihat saja, kalau orang balik umrah atau balik haji nih, asalkan niatnya bujur karena Allah Ta'ala, balik dari umrah, balik dari haji, gak miskin, malahan bertambah duitnya. Lah buktinya, tahun depan umrah lagi, tahun depan umrah lagi, itu berarti sugih dianya. Imba balik dari umrah, bisi mobil dia. Banyak lah ya, min haitsu la yahtasib ini banyak sekali modelnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, berapa menit lagi nih? Ada melihat jam nah. Pun 10 menit lagi. Yang terakhir kata ulama, rizki istidraj. Rizki istidraj. Jar orang kita apa ya? Dilanjur. Orangnya kada sholat, tapi sugih. Orangnya bermaksiat, tapi sugih. Orangnya pembohong tapi sugih. Orangnya melacur tapi sugih. Pejabat bohong sugih. Nang kayak Firaun tuh, kada sholat, kada apa-apa, ngaku Tuhan lagi, tapi sugihnya luar biasa. Nggak pernah sakit. Korun tuh nggak pernah sakit dia. Korun sama Firaun maksudnya. Sampai-sampai kata ulama lah dalam kisah Israelian, Fir'aun itu bisi gigi cuma 2, satu di atas, satu di bawah. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kata ulama giginya tuh tidak seperti gigi kita. Kalau gigi kita ini kan ada 32 biji, 32 atau 23 biji nih gigi kita ini. Atas bawah ini. Fir'aun dia cuma ada 2, satu di atas, satu di bawah. Cuman yang di atas dan di bawah ini dari belakang kanan terus berpanjang sampai belakang kiri. Pernah lihat orang main tinju? Kalau orang main tinju itu sebelum main tinju dikasihkan gigi palsu. Itu dia menyambung gigi itu. Gigi palsu itu menyambung. Untuk apa? Menahan gigi supaya dihantam kada apa-apa giginya. Nah, Firaun itu bisi gigi dari itu. Satu di atas, satu di bawah. Tapi dia dari ujung belakang kanan terus berpanjang sampai belakang kiri. Artinya dia hendak makan apapun kada suah jar orang Banjar kesulitan. Kesulitan kah bahasa kita lah. Kalau pang masuk daging sapi habis berkurban nyate masuk di gigi ini selasa. Kada ada. Firaun kada ada suah merasakan itu. Saking diberikan begitu dia istidrat tadi. Dilanjut lawan Allah Ta'ala. Dibiarin. Cuman jar Allah itu. Lihat aja nanti. Pasti mati. Ketika mati habis disiksa lawan Allah Ta'ala. Nah jadi hati-hati juga lah kita ini Bapak Ibu. Kada penyembah yang lawan orang suka berbohong. Berjualan menipu. Suka menggibah, memfitnah, menggosip, tapi duit sing banyakan. Sing banyakan duit, itu hati-hati, istidraj. Sama tadi orang berdukun-dukunan, berjampi-jampian, pesugihan, itu sama itu.
Itu namanya rezeki istidraj. Kekal istidraj ini nggak kekal. Nah, jadi kita hati-hati juga. Orang yang kada suah garing-garing, itu bisa istidraj. Ya, kada suah garing istidraj. Kada suah merasakan susah bisa jadi istidraj itu. Jadi kalau kita masih bisa sakit, masih bisa berhutang lawan orang, masih khawatir kalau nggak ada beras di dapur dan sebagainya, berarti itu masih Allah tegur kita, ada rem-remnya lah kita. Ada dulu seorang ulama, dia bisi bini, pokoknya laki bini ini masya Allah dari awal pernikahan sampai bertahun-tahun kada suah berkelahi. Bahkan bininya ini kada suah garing. Kada suah garing. Pokoknya istrinya solehah, bungas, cantik, manis, harum, bersih, rajin ibadah, rajin memasak, kada suah garing. Nah, mantap sudah. Lakinya ini berpadah lawan bininya. Oh istriku, aku nih heran sama kamu, kok kamu gak pernah sakit-sakit sih? Kata istrinya, alhamdulillah, berarti Allah memberikan aku nikmat yang banyak. Tapi kata suaminya, aku nih khawatir, jangan-jangan ini istidraj, karena engkau gak pernah sakit. Fir'aun tuh gak pernah sakit, cuman bersin sekali, acit, ampih bah itu. Aku khawatir kamu ini jangan-jangan kayak Fir'aun gak sakit-sakit nih. Mendengar jawaban itu, pertanyaan itu, keterangan itu, istrinya iya juga lah, udah pernah sakit nih, jangan-jangan jadi Fir'aun ini. Dan lakinya kalau begitu sebaiknya ikam balik aja ke rumah orang tuamu, introspeksi. Apa ya sebabnya ikam kada suah garing? Ini lakinya bungul juga, bini sehat disuruh garing. Yang mana kan kita kalau ada bini garing suruh sehat, ini kada, bini garing, bini sehat disuruh garing. Menangis saya bini tadi disuruh balik ke rumah orang tuanya, introspeksi, ada apakah kada suah garing ini? Jangan-jangan jadi Fir'aun ini. Ya sudahlah, kalau memang pian nyuruh ulun balik ke rumah orang tua, ulun balik dulu introspeksi kenapa ulun kada suah garing. Sambil menangis, maka matanya itu berbinar-binar, sayup-sayup, kadang melihat jalan. Mengambil baju, keluar pintu. Karena ini air matanya banyak, jadi matanya kada jelas melihat. Pas hendak berjalan sekalinya terumpak, apa bahasa kitanya itu, watun ke apa itu, pas gugur di depan pintu. Pas gugur kakinya patah. Aduh, kata bininya, patah katanya. Apa kata suaminya? Alhamdulillahirabbil alamin, garing jua ikam akhirnya katanya. Ayo, kata sembulik wadah orang tua, sini aku aja merawatnya, sini. Ini laki ini aneh juga nih. Itu kita kada bisa makam seperti itulah. Karena para aulia itulah, kalau dia nggak dicoba sama Allah bingung dia. Kenapa ya Allah ini bulan ini kok kada suah memberi aku garing? Kenapa ya aku ini aman-aman saja, kada ada orang nang sarik lawan aku, kada ada orang nang menggibah, kada ada orang memfitnah, kada ada orang menggosip. Kenapa ya? Itu kalau ulama itu malah khawatir kalau nggak ada cobaan. Kalau kita kan alhamdulillah duit banyak, sehat walafiat, semuanya aman. Itu kita. Kalau ulama dia khawatir. Kenapa? Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Ta'ala. Tapi ketika mereka dapat cobaan, mereka alhamdulillah katanya. Makamnya tinggi, kita nggak bisa makam seperti itu. Nah, ringkas kata, rezeki itu yang sampai kepada kita terbagi 4. Rezeki yang kita carilah rezeki yang halal, jangan sampai mencari rezeki yang subhat, apalagi yang haram. Rezeki yang sudah jatah kita, badan, mata, semuanya sudah jatah, syukuri.
apa yang diberikan oleh Allah kepada badan kita ini. Ketiga, jangan mengandalkan rezeki yang dicari saja, tapi carilah rezeki yang ketiga. Apa itu? Rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa diduga-duga. Caranya banyak sekali di dalam Al-Quran, dalam hadis banyak caranya. Intinya kebaikan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak tanpa ditanya, tanpa disangka-sangka, dan Allah mudahkan urusannya. Ini takwa, ini luar biasa. Nah, kalau rezeki min haitsu la yahtasib ini kita dapatkan, maka ini lebih banyak daripada rezeki yang kita cari. Ya, andalkan ini. Rizki min haitsu la yahtasib ini, dekatkan kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kepada kita dunia. Dan yang keempat, jangan coba-coba mencari rizki istidraj. Jangan coba-coba bermain dengan pesugihan yang berkaitan dengan jimat menjimat, jin menjin, jangan. Ya, karena kalau ada yang berkaitan dengan mistis seperti itu, mungkin awalnya saja kaya, tapi akhirnya itu akan berbahaya. Dia akan jatuh miskin, karena setiap yang seperti itu pasti bertumbal. Kalau kehabisan tumbal, maka dia yang dihantamnya, atau mungkin juga lanjut kepada istrinya, bahkan bisa lanjut kepada anak-anaknya dan keluarga besarnya. Bertakwalah kita, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan jadikan dunia itu menjadi budak kita semuanya. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada saat ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pesantren kita terima santri baru ya. Siapa tahu Bapak Ibu ingin menyekolahkan anaknya, cucunya, keluarganya. Kita terima dari tingkat SD. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Umur 7 tahun kita sudah terima. Dan kalau ada yang kepingin pulang pergi, kita juga terima. Belajarnya dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Yang mau pulang pergi untuk SD ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 lah kita terima pulang pergi. Ya, cukup sekian. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.